Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wilda. Di sini untuk kali ini Wilda akan menyampaikan tentang manajemen waktu untuk usia remaja, terutama anak SMA atau SMK ya. Baik, kenapa sih kita perlu untuk memanajemen waktu? Ya, karena dengan memanajemen waktu ini kita dapat mengatur kegiatan kita sehari-hari, baik waktu belajar maupun waktu bersosial, dan akan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Kemudian kemampuan untuk mengalokasikan waktu ini butuh dilatih, tidak langsung kita bisa memanajemen waktu dengan baik, karena memanajemen waktu ini butuh proses belajar, butuh penyesuaian dengan kegiatan yang kita lalui sehari-hari. Untuk dapat mengatur waktu dengan tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk belajar, untuk bersosial, dan juga mungkin untuk melakukan hobi-hobi kalian ya. Mengatur waktu itu harus dilakukan dengan tepat, karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa. Jadi kalau kita sering mendengar istilah waktu adalah pedang ya, karena waktu itu tidak bisa diulang kembali gitu ya. Nah, kemudian ini di usia kalian ini biasanya tuh kegiatan tuh dibagi ada 3 hal, yaitu yang pertama kegiatan di rumah, kemudian kegiatan di sekolah, dan juga kegiatan sosial. Nah, untuk kegiatan di rumah itu mungkin kalian membantu kegiatan orang tua di rumah, menjaga adik, atau mungkin membantu masak, membersihkan rumah, seperti itu. Itu juga harus di manajemen waktunya, karena kalau tidak kita biasanya nih seusia kalian scroll HP gitu ya, sehingga tiba-tiba waktunya sudah kelewat kayak gitu. Nah, itu kemudian ketika kalian tidak memanajemen waktu dengan baik, maka besar kemungkinan kalian akan dimarahin orang tua ya, biasanya ya. Belum dicuci piringnya, ini adiknya belum dimandikan, seperti itu. Kemudian kegiatan sekolah juga kalian harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, kegiatan sekolah itu ada 2, yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini kalian sebagai pelajar harus bisa benar-benar memanajemen waktu, membagi waktu antara kegiatan sekolah yang intra dan ekstra. Intra itu apa saja? Yaitu pembelajaran kalian di kelas, mengikuti pembelajaran di sekolah. Sedangkan ekstra itu adalah pembelajaran tambahan yang kalian pilih di luar jam pembelajaran ya. Jadi kadang ada nih, kalau pas pembelajaran pada males-malesan, tapi pas ekstra itu pada semangat banget ya. Jangan seperti itu, harus seimbang, karena mau bagaimanapun nilai itu untuk seorang pelajar itu juga sangat penting, dan pengalaman dalam hidup dalam kegiatan ekstra itu juga sangat penting ya. Jadi harus seimbang dalam memanajemen waktu dalam mengikuti kegiatan sekolah tersebut. Selanjutnya kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial biasanya ini di masyarakat. Kalau seusia kalian kan sudah remaja ya, ini biasanya ada Karang Taruna mungkin, atau mungkin remaja masjid juga. Nah, kalian juga harus bisa manajemen waktu dengan baik, karena kegiatan sosial ini biasanya dilakukan di luar jam sekolah. Nah, jangan sampai kalian memprioritaskan kegiatan sosial ini tapi mengabaikan kegiatan sekolah ataupun di rumah, karena keasikan nih kegiatan di luar seperti itu sehingga membuat kalian melalaikan kewajiban kegiatan di rumah maupun di sekolah. Oke, nah di sini contoh kegiatan cara memanajemen waktu atau membagi jadwal. Ini kalian dari bangun tidur sudah harus kalian jadwalkan, kalian itu mau bangun tidur jam berapa. Semuanya kalian
sekarang kan subuh 4:30 ya, paling enggak harus bangun sebelum 4:30 supaya ada waktu yang longgar, tidak buru-buru untuk mengikuti melakukan kegiatan selanjutnya. Kemudian kalian bangun semuanya jam 4:15 persiapan, kemudian jam 4:30 kalian melakukan ibadah sholat subuh. Kemudian kamu bisa olahraga terlebih dahulu, tidak harus yang terlalu menguras fisik ya, cukup menggerak-gerakkan badan seperti itu supaya otot-otot kita itu lemas, tidak kaku seperti itu. Kemudian nanti mulai jam 5:30 kalian sudah bisa melakukan persiapan berangkat sekolah. Kemudian jam 6 itu kalian sudah 5:30 kalian sudah siap-siap, sudah sarapan, jam 6 sudah berangkat dari rumah ke sekolahan, sehingga kalian tidak khawatir untuk terlambat ya. Orang yang terlambat itu sama sekali nggak nyaman karena akan buru-buru, deg-degan dan takut, ya kan? Ya. Kemudian ketika kalian sudah sarapan dari rumah, nah kalian ketika mengikuti pembelajaran di kelas itu juga akan nyaman, tidak merasa lapar seperti itu. Dan ketika kita dalam keadaan kenyang, nyaman, tenang, itu dalam belajar itu mudah diserap seperti itu. Kemudian ketika istirahat silahkan kalian menggunakan waktu dengan baik, bisa makan siang, istirahat, kemudian juga melakukan ibadah. Selanjutnya kalian mengikuti kegiatan sampai sore. Nah ini biasanya setelah pulang sekolah kan kalian ini mengikuti ekstra. Nah itu silahkan dijadwalkan pulangnya jam berapa, jangan sampai kalian molor-molor sehingga kalian nanti pulang ke rumahnya juga terlambat. Kalau kalian pulang ke rumahnya terlambat, nanti kalian juga belajarnya akan terlambat, kemudian jadwal tidurnya juga akan terlambat. Ketika kalian tidurnya itu terlambat atau begadang, nah biasanya itu susah sekali bangun pagi. Maka penting sekali untuk memanajemen waktu dengan baik dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, selanjutnya dalam mengatur waktu ini memang itu tadi butuh latihan, belajar dan dukungan. Dukungan lingkungan sekitar itu sangat penting. Silahkan kalian memilih lingkungan bergaul itu yang baik, karena kalau seumumnya kalian terpengaruh dengan lingkungan pergaulan yang nggak baik, itu kalian akan susah sekali untuk bisa mengatur waktu, terutama waktu untuk belajar. Nah, ini adalah kiat-kiat mengatur waktu yang bisa dijadikan referensi untuk kalian. Yang pertama, tetapkan prioritas. Nah, itu tadi prioritasnya mana dulu nih, antara kegiatan rumah, kegiatan sekolah atau kegiatan sosial. Silahkan kalian tetapkan prioritasnya. Kemudian jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Nah, terkadang seusia kalian nih pengennya apa aja itu dilakukan, sehingga terkadang itu kayak memaksakan diri. Nah, yang harus diingat bahwa tubuh kalian itu butuh istirahat, punya hak untuk istirahat ya, jangan sampai terforsir. Kemudian yang ketiga yaitu luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Itu tadi karena memanajemen waktu itu tadi butuh latihan. Jadi ketika kalian sudah membuat jadwal kegiatan sehari-hari, itu kalian bisa meluangkan waktu untuk dikoreksi lagi, mana sih yang kurang, mana yang harus ditingkatkan seperti itu. Dan yang keempat yaitu jangan suka menunda-nunda. Nah, ini yang biasanya kadang kita terlena dengan, terutama untuk dunia teknologi saat ini ya, sering terlena dengan gadget kita seperti itu. Nah, jangan sampai kita terlena dengan gadget kita sehingga kita melakukan menunda-nunda itu tadi. Oke, itu yang bisa Bu Hilda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Bu Hilda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.